Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahira Balkis dengan NIM 2511024333174. Kali ini saya akan memberikan rangkuman dari hasil yang saya telah pelajari dari PPT dan 3 buku yang sudah saya cari. Ragam bahasa ilmiah itu bahasa yang dipakai buat kegiatan yang berhubungan sama ilmu. Biasanya dipakai di mana? Di jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan penelitian, presentasi atau diskusi ilmiah. Ciri-cirinya banyak, seperti jelas dan tepat. Itu kata-katanya mudah dimengerti dan gak berbelit-belit. Kedua, langsung ke inti, gak pakai kata-kata kias atau berlebihan. Ketiga, objektif, berdasarkan fakta atau data, bukan perasaan. Kelima, singkat dan padat, nggak mutar-mutar. Keenam, konsisten, istilah ejaan dan tanda baca, dipakai dengan sama dari awal sampai akhir. Pan, ada istilah khusus, biasanya ada kata-kata khusus sesuai bidang ilmu. Hal yang harus diperhatikan, seperti pemilihan kata, susunan kalimat, susunan paragraf, dan ejaan dan tanda baca. Ragam bahasa ilmiah itu bahasa yang dipakai buat menjelaskan ilmu atau penelitian supaya orang lain bisa ngerti dan jelas. Biasanya bahasanya lebih teratur, jelas, dan berdasarkan fakta. Ragam bahasa Indonesia adalah berbagai macam cara orang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, cara kita berbicara atau menulis biasanya berbeda tergantung situasi tempat dan dengan siapa kita berbicara. Perbedaan cara menggunakan bahasa inilah yang disebut dengan ragam bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak sadar bahwa kita sebenarnya menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Misalnya ketika kita berbicara dengan orang dekat atau teman kita, itu biasanya bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang lebih santai. Kita sering menggunakan kata-kata yang sederhana, bahkan kadang menggunakan singkatan atau bahasa campuran dengan bahasa daerah. Namun ketika kita berbicara dengan dosen, guru, atau orang yang lebih tua, biasanya kita menggunakan bahasa yang lebih sopan dan lebih rapi, atau bisa dibilang lebih mudah dimengerti. Hal ini terjadi karena kita menyesuaikan cara berbicara dengan situasi dan orang yang kita ajak bicara. Ragam bahasa juga muncul karena adanya perbedaan latar belakang orang yang menggunakan bahasa tersebut. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda seperti pendidikan, pekerjaan, usia, dan lingkungan tempat tinggal. Semua hal tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa. Misalnya, seorang yang bekerja di bidang pendidikan mungkin lebih sering menggunakan bahasa yang lebih formal dan terstruktur. Sedangkan seseorang yang bekerja di pasar atau di lingkungan yang lebih santai mungkin menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan langsung. Selain itu, ragam bahasa juga dapat dipengaruhi oleh daerah atau wilayah tempat seseorang tinggal. Indonesia memiliki banyak sekali suku dan daerah. Karena itu, ketika seseorang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, seringkali ada pengaruh dari bahasa daerahnya. Misalnya, cara pengucapannya, cara notasinya, intonasinya, atau tertentu. Bahkan penggunaan kosakata. Hal ini membuat bahasa Indonesia yang digunakan di satu daerah bisa sedikit berbeda dengan daerah lain, walaupun tetap dapat dipahami oleh semua orang. Ragam bahasa juga dibedakan berdasarkan media yang digunakan, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan ketika kita berbicara langsung dengan orang lain. Dalam bahasa lisan, kita biasanya menggunakan intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang membantu menyampaikan maksud kita. Selain itu, kalimat yang digunakan dalam bahasa lisan seringkali tidak terlalu lengkap, karena lawan bicara kita bisa langsung memahami apa yang kita maksud, apa yang kita berbicarakan dari situasi percakapan.
Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti buku, artikel, laporan, atau pesan tertulis. Dalam bahasa tulisan, biasanya kita harus menggunakan kalimat yang lebih lengkap dan jelas karena pembaca tidak bisa melihat ekspresi atau mendengarkan intonasi kita. Oleh karena itu, bahasa tulisan biasanya lebih teratur dan lebih mengikuti aturan tata bahasa. Selain berdasarkan media, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan situasi penggunaannya, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa informal. Beragam bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti pidato, rapat, kegiatan di sekolah, kegiatan di kampus, serta penulisan karya ilmiah. Dalam ragam bahasa formal, kita biasanya menggunakan kata-kata yang lebih baku dan mengikuti aturan bahasa yang benar. Sebaliknya, ragam bahasa informal digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti percakapan antara teman, keluarga, atau orang yang sudah akrab dengan kita. Bahasa yang digunakan biasanya lebih santai dan tidak teratur dan terikat dengan aturan bahasa baku. Dalam ragam bahasa informal, kita juga sering menggunakan bahasa gaul atau singkatannya yang lebih mudah dipahami dalam percakapan kita sehari-hari. Dengan memahami ragam bahasa, kita bisa belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik dan lebih tepat. Kita bisa mengetahui kapan harus menggunakan bahasa yang formal dan kapan kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai. Kemampuan menyesuaikan penggunaan bahasa ini sangat penting agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah berbagai variasi penggunaan bahasa Indonesia yang muncul karena perbedaan situasi, penutur, lingkungan sosial, dan tujuan komunikasi. Ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami ragam bahasa, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tepat dan efektif dalam berbagai situasi. Sekian dari rangkuman yang saya sudah pelajari dan saya rangkum dari PPT dan 3 buku yang sudah saya rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.